Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mudilla waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Segala puji kita bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan sampai saat ini. Salat serta taslim tak lupa kita junjungan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti saat ini. Baiklah teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, makalah kami mengenai tentang struktur hadis dan sejarah perkembangan hadis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran Fulkoni. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur hadis dan sejarah perkembangan hadis. Yaitu masuk pertama, struktur hadis. Struktur hadis di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sanad, kedua matan, dan ketiga rawi. Dari ketiga struktur tersebut memiliki atau mempunyai arti tersendiri. Yang pertama, sanad. Apa itu sanad? Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sebagai sandaran. Dengan dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Menurut istilah, terdapat perbedaan rumusan pengertian atau sanad itulah yang orang yang meriwayatkan hadis dan tingkatannya sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Contohnya, memberikan kepada Abdullah bin Yusuf, ia berkata, memberikan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'aim dari ayahnya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membacakan surah At-Tur pada sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu matan. Apa itu matan? Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti mairtafa'da min al-ardi, yaitu tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad atau lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Ada juga reaksi yang lebih simpel lagi yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung dari sanad atau ghoyah as-sanad. Yang dapat kita simpulkan bahwa pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan adalah materi atau lafaz dari hadis itu sendiri. Contoh matan. Warta dari Ummu al-Mukminin Aisyah radhiyallahu an, ujarnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga yaitu rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad hadis pada tiap-tiap tabaqohnya juga disebut dengan rawi. Jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Akan tetapi yang membedakan antara rawi dan sanad adalah terletak pada pembukuan dan pentadwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut dengan mudawwin, yaitu orang-orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Contoh rawi adalah yang di sini yaitu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Syafi'i, dan hadis riwayat Hambali. Berikutnya sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pada masa sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Yang keempat pada masa tabi'in. Baiklah, yang pertama kita masuk pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa ini dikenal dengan asar al-wahyu wa al-taqwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntun keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan dan takrirnya.
sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah bagi mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada mereka, para sahabat, untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga memberi spirit melalui doa-doanya. Dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kepada mereka kebaikan akhirat, yang dimana jika mereka menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal inilah yang kemudian memotivasi mereka, para sahabat, untuk menghafal hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas mereka tidak bisa baca tulis. Yang kedua, hadis pada zaman sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis ini diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Kesemuanya ini melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi SAW. Melalui informasi yang disampaikan para sahabat inilah materi atau matan hadis yang diterima secara berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kehadiran sahabat itulah, maka mustahil pesan-pesan dari Nabi SAW akan sampai ke generasi selanjutnya. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus dengan pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatannya. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Akmal Azmi, dari kelompok 2 yang baru saja dibahas oleh saudara Fikron tentang sejarah perkembangan hadis dan sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu sejarah dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam peristiwaan hadis. Pernyataan ini berdasar pada pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus yang seorang nenek. Suatu ketika, ada seorang nenek menghadapnya. Nenek tersebut meminta hak waris dan harta yang ditinggalkan oleh cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa dia tidak melihat petunjuk dalam Al-Quran dan praktik Nabi yang memberikan bagian harta warisan kepada nenek. Setelah itu, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Al-Mughairah Ibnu Syu'ban menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar 1/6 bagian. Mendengar pernyataan Al-Mughairah, Abu Bakar memintanya untuk menghadirkan seorang saksi. Lalu Abu Bakar menetapkan nenek sebagai ahli waris dengan memberikan 1/6 bagian berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Al-Mughairah. Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa ternyata Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan suatu hadis. Hal ini terbukti beliau tidak bersegera menerima riwayat hadis dan Al-Mughairah sebelum meneliti periwayatannya. Dan dalam melakukan penelitian pun, Abu Bakar meminta periwayat hadis untuk menghadirkan saksi. Itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Oke, itu dari Khalifah Abu Bakar. Yang kedua, dari Khalifah Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Seperti halnya Abu Bakar, selain itu, Umar juga menekankan pada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca atau mendalami Al-Quran. Selain itu juga supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan Umar inilah yang kemudian mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan hadis. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib.
Perkembangan hadis pada masa Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Ali tidak meminta sumpah hanya jika periwayat benar-benar telah dipercayainya. Dengan demikian, dapatlah dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali tidaklah dijadikan sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru. Setelah memasuki atau mempelajari hadis pada para masa sahabat, kemudian kita masuk pada hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat juga banyak mengkoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat juga mengkoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengkoleksian itu sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu, hadis juga telah menyebar di berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun juga terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itulah, masa ini dikenal sebagai masa penyebaran atau periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengkoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Kita masuk yang materi yang kelima, yaitu hadis pada masa tabi'in. Masa tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'in adalah bilafazi, yaitu dengan lafaz. Karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengkelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasan. Walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan kaul sahabat dan tabi'in. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, barulah pada awal abad kedua Hijriyah, dalam kodifikasinya hadis telah dipisahkan dari kaul sahabat dan tabi'in. Oke, jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil dari materi di atas ialah seperti struktur hadisnya, sejarah perkembangan hadisnya daripada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, serta Utsman bin Affan, juga pada masa tabi'in dan pada masa tabi'in. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuhnya dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau terdapat kesalahan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan karena kesalahannya datang dari kami sendiri dan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.